Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan. Hadirin yang berbahagia, kita harus menyadari, kita harus sadar semuanya bahwa sekarang kita berhadapan dengan lingkungan yang dinamis, yang sangat dinamis. Karena saat ini penuh dengan perubahan, penuh dengan kecepatan, penuh dengan risiko. Dan oleh sebab itu, kita harus mencari generasi baru, model-model baru, sosok-sosok baru, dengan cara-cara yang baru dalam mencari seleksi dari masalah-masalah yang kita hadapi dengan inovasi-inovasi baru, walaupun itu dengan paksaan. Kita harus mau, dan kita paksa harus mau. Kita harus meninggalkan pola-pola lama, kebiasaan-kebiasaan lama, baik dalam mengelola lembaga organisasi maupun dalam mengelola tatanan pemerintah. Yang sudah tidak efektif harus kita buat menjadi efektif. Yang sudah tidak efisien, kita harus buat menjadi efisien. Dalam menghadapi perubahan-perubahan ini, kita harus menyiapkan strategi-strategi baru. Yang pertama, pembangunan infrastruktur harus kita lanjutkan. Kita hubungkan dengan jalan antar desa, kita hubungkan dengan infrastruktur kawasan wisata. Kita bangun jalan, kita bangun jembatan untuk daerah persawahan, daerah perkebunan, pertanian. Maka dari itu, kita harus membangun saluran air irigasi. Yang kedua, pembangunan sumber daya manusia. Kita memberi prioritas sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan kita, dengan cara menjamin dan mengawasi ibu hamil sejak dini. Sejak bayi dalam kandungan kita awasi, kita jaga. Ini merupakan mencetak generasi emas. Di antaranya melalui bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia, dan PIK remaja. Jangan ada pernikahan dini, jangan sampai ada. Di antaranya, jangan ada pernikahan dini sehingga mengakibatkan hamil terlalu muda dan keseringan hamil. Artinya, waktu hamil anak pertama dan kedua selanjutnya, waktunya terlalu berdekatan. Dan jangan sampai ada wanita hamil sudah lanjut usia, atau ibu hamil yang sudah berumur, sudah tua. Karena itu semua mengakibatkan
adanya stunting. Karena tugas besar kita ada di situ. Di kemajuan kualitas pendidikan dan keterampilan kita tingkatkan dengan mengadakan training, pelatihan-pelatihan. Pemerintah akan memfasilitasi demi percepatan sumber daya manusia kita. Kita siapkan pelatih-pelatih profesional, pelatih-pelatih khusus agar mampu bersaing secara global di zaman sekarang ini. Yang ketiga, untuk UMKM, bahwasanya di desa kita ini banyak UMKM seperti tempe, keripik, pembuat jajanan, snack, kue, roti, macam kuliner, masakan, pembuatan mebel, pembuatan speed atau koral. Dengan cara kita saat ada acara-acara event-event tertentu, mari kita menggunakan produk-produk warga kita sendiri. Dengan adanya program pembangunan seperti RT/RH, pembangunan infrastruktur, mari kita menggunakan produk atau material-material dari warga kita sendiri. Jika nanti ketahuan oknum atau siapapun yang menggunakan produk-produk luar dalam acara-acara formal, akan saya kejar, akan saya awasi sendiri, akan saya gigit kupingnya jika ada penyelewengan. Untuk itu kita butuh perangkat-perangkat stakeholder, tokoh masyarakat yang berani dan bersatu. Kalau ada yang tidak mempunyai kemampuan, ada yang tidak bermanfaat, saya copot, akan saya ganti secepatnya itu juga. Yang keempat, tidak ada pola pikir lama, tidak ada pekerjaan santai. Pekerjaan hanya rutinitas saja, tidak ada bekerja di zona nyaman. Karena itulah penyakit-penyakit kita selama ini ada di situ. Kita harus bangkit, kita harus berubah. Kita dituntut untuk mengikuti perubahan dan kemajuan zaman. Yang kelima, kita mempunyai dana yang cukup besar untuk mengelola dana yang cukup besar, yaitu dana desa. Bahwa penggunaan dana desa harus fokus dan tepat sasaran. Karena setiap rupiah yang keluar dari dana desa harus dipastikan memiliki manfaat untuk ekonomi masyarakat, mempunyai manfaat kesejahteraan untuk masyarakat. Bapak Ibu, mimpi yang besar akan terwujud dengan kita bersatu. Kita optimis jika kita bersatu. Kita harus menjadi desa yang kuat. Kita adalah desa terbesar, terpadat se-Kecamatan Kismantoro ini. Kita terdiri dari 5 dusun, 10 RW, 33 RT. Kita memiliki penduduk yang sangat banyak. Kita harus optimis menatap masa depan. Kita harus percaya diri dalam menghadapi persaingan dengan desa lain. Persatuan dan persaudaraan yang harus kita perkuat. Maka dari itu, jangan ada yang menjelek-menjelekan, jangan ada yang adu domba. Kita harus hidup rukun,
ini bukan tentang aku, tentang kamu, tentang kami, tentang mereka. Bukan tentang Miri, Manglu, Klampisan, Joho, Kikis. Sekarang bukan membicarakan tentang itu semua, tapi saatnya kita berpikir untuk desa kita tercinta. Maka jangan ragu untuk maju, jangan takut untuk maju. Mari kita bersatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.